warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triastuti dari Universitas PGRI Madiun, Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai mata pelajaran termodinamika untuk kelas 11 SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menginjak ke materi yang akan kita bahas, adapun tujuan di dalam pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasikan perubahan energi dalam sesuai dengan hukum termodinamika 1, menganalisis dan merumuskan persamaan matematis perubahan energi dalam di hukum termodinamika 1, dan yang terakhir yaitu menjelaskan usaha oleh sistem. Termodinamika. Hukum termodinamika. Hukum pertama termodinamika yaitu prinsip kekekalan energi yang memasukkan kalor sebagai mode perpindahan energi. Hukum keduanya yaitu bahwa aliran kalor memiliki arah, dengan kata lain itu tidak semua proses alam itu reversibel atau dapat dikembalikan arahnya. Pengertian dari energi dalam. Energi dalam yaitu jumlah energi kinetik dan energi potensial yang berhubungan dengan atom-atom atau molekul-molekul zat. Perubahan energi ini hanya dapat bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir saja. Kemudian energi ini dalam berbandingnya itu hanya berbanding lurus terhadap suhu. Materi yang dikaji di dalam termodinamika ini ada dua, yaitu perubahan energi dalam dan usaha. Selanjutnya yaitu rumus hukum 1 termodinamika. Sebelum menginjak ke rumus, kita bunyi dari hukum 1 termodinamika ialah energi itu tidak dapat diciptakan, kemudian energi itu juga tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Dari hukum 1 termodinamika ini, rumusnya yaitu delta U sama dengan H min W, di mana delta U itu adalah perubahan energi dalam yang satuannya adalah joule, kemudian H itu adalah kalor atau panas yang dilepas ataupun yang diterima dengan satuan joule pula, kemudian W yaitu W itu adalah usaha yang dilakukannya. Kemudian dari persamaan delta U sama dengan H min W itu bisa dioprek kembali yaitu apabila kita mencari W itu rumusnya H min delta U. Kemudian apabila kita mencari H tinggal membalik saja yaitu delta U plus W. Perubahan energi dalam. Perubahan energi dalam, tadi kan hukum 1 termodinamika itu kan delta U sama dengan H min W. Hukum termodinamika 1 di mana energinya itu bisa berubah apabila ada energi yang masuk ataupun usaha yang keluar. Di sini ada rumus cara mencari U. U sama dengan 3/2 NKT atau U sama dengan 5/2 NKT itu untuk gas D. Kemudian diturunkan rumusnya delta U, karena kan delta U itu kan apabila ditulis rumusnya tadi kan U sama dengan 3/2 NKT atau 5/2 NKT. Kalau begitu, perubahan energi dalam dari delta U itu pasti seiringan dengan perubahan suhu. Karena kenapa? Karena U itu adalah 3/2.
NKT, dan N-nya kan konstan, kemudian K-nya juga konstan karena ketetapan Boltzmann. Maka dari itu perubahan energi dalam itu hanya bergantung pada delta T-nya saja. Apabila tidak ada perubahan suhu, maka itu tidak akan ada perubahan energi dalam. Apabila delta U-nya tidak ada, kemudian tidak ada perubahan energi kecepatan, kemudian tidak ada energi kinetik, dan juga tidak ada perubahan energi dalam pula. Maka kan dapat disimpulkan bahwa apabila tidak ada perubahan suhu, itu tidak akan ada perubahan energi kinetik, kemudian kecepatan, dan perubahan suhu. Itu bisa digunakan sebagai monoatomik ataupun digunakan untuk rumus yang diatomik. Selanjutnya adalah usaha dan proses dalam termodinamika. Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang membahas tentang hubungan panas, hubungan kalor, dan usaha itu dilakukan oleh kalor tersebut. Dalam melakukan pengamatan mengenai aliran energi antara panas dan usaha itu dikenal dari dua istilah, yaitu pasti berhubungan dengan sistem dan lingkungan. Usaha yang dilakukan oleh gas ketika volumenya itu berubah dari V1 sebagai hasil kali tekanan dengan perubahan volumenya. Rumus dari usaha oleh sistem itu kan rumusnya pasti berhubungan dengan hukum 1 termodinamika, yaitu delta U sama dengan V min W. Delta U itu diakibatkan datangnya energi atau sistem tersebut itu melakukan usaha. Kita sudah mengerti kan dari konsep energi dalam, bagaimana dengan usaha di mekanika klasik kemarin kan kita sudah membahas mengenai cara mencari W atau cara mencari usaha, di mana bahwa rumus dari mencari usaha itu kan W sama dengan F kali delta S. Ini untuk F konstan. Bagaimana untuk nilai F-nya apabila berubah terhadap S atau jarak? Itu bisa menggunakan integral, yaitu integral dari F ds. Selanjutnya yaitu untuk gas yang bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Rumus dari gas ini kan W sama dengan P kali delta V, itu untuk yang tekanannya konstan. Kemudian apabila yang volumenya berubah juga menggunakan integral pula, yaitu integral P dV. W sama dengan P kali delta V ini hanya untuk yang tekanannya konstan. Kenapa kok menggunakan rumus ini? Karena kan kemarin juga sudah belajar mengenai cara mencari delta V, di mana usaha ini kan apabila diturunkan rumusnya kan P kali A kali delta S. Lah A kali delta S ini A kali delta S ini hasil dari delta V. Selanjutnya adalah proses grafik dari gas. Dari penurunan rumus W sama dengan P kali delta V. Grafiknya begini. Grafik yang pertama, gas ini memiliki volume
memiliki volume segini. Kemudian tekanannya itu digambarkan di garis ini. Kemudian di dalam grafik yang kedua ini ada perbedaan dari volumenya. Yang dulu yang V-nya ini pertama di sini, kemudian yang kedua itu berubah dan V1 berubah ke V2 dengan tekanan segini pula. Jadi kan ada titik awal dan titik akhir. Karena V1 sama V2-nya itu berubah, maka kan delta ini V1 dan V2 ini adalah gambar dari V1 dan V2. Kemudian cara mencari luas yang ada di bawah kurva ini yaitu dari pertambahan dari V1 menuju ke V2. Inilah yang dinamakan dari luas yang diarsir atau luas yang di bawah dari grafik. Maka dalam grafik ini dapat disimpulkan bahwa apabila apabila ada delta V-nya itu berubah, maka itu dapat dikatakan melakukan usaha. Begitu. Contoh yang kedua yaitu anak sedang meniup balon. Yang menjadi pertanyaan, apakah volume dari balon itu akan mengembang? Jika ya, mengapa? Kan bisa dilihat kan dari anak ini apabila meniup balon pastikan mengembang. Apabila dihubungkan dengan ilmu fisika, nih jawabannya ialah balon itu mengembang. Karena kenapa? Karena balon yang ditiup itu karena adanya volume. Balon itu dapat mengembang karena terdapat usaha-usaha yang masuk ke lingkungan, baik usaha yang dari samping, usaha yang dari dalam maupun dari luar. Ini yang dinamakan usaha. Ini titik ini adalah usaha. Grafik yang ketiga ini volume terhadap tekanan, di mana tekanannya adalah P1 ke V. Kemudian grafik yang kedua itu adalah volumenya itu bertambah dan tekanannya pun juga ikut bertambah. Ini gambar volume tertentu, tekanan tertentu. Samping kanan adalah volume berubah dengan tekanan berubah. Pertanyaannya, adakah usaha yang dilakukan oleh sistem? Dari grafik ini, apakah ada usaha yang dilakukan? Jawabannya, tidak ada usaha. Kenapa kok tidak ada usaha? Tadi kan grafiknya, apabila dapat dikatakan itu melakukan usaha, ada V1, perpindahan dari V1 menuju ke V2, tetapi ini kan tidak ada luas yang diarsir pula, tidak ada luas permukaannya juga. Maka dari itu tidak dikatakan bahwa gambar ini, grafik ini tuh tidak ada usaha yang dilakukan oleh sistem. Delta V-nya pula juga 0. Kemudian kalau delta V 0 pasti tidak mempunyai usaha, usahanya pun juga 0. Inti dari bahasan tadi slide sebelumnya yaitu W sama dengan P kali delta V. W sama dengan P kali
delta V itu untuk yang tekanan konstan. Kemudian apabila untuk tekanan yang berubah terhadap V itu bisa menggunakan integral P dV. Usaha itu kan bergantung pada tekanan dan besar perubahan volumenya. Selama ada perubahan volume, maka sistem itu bisa dilakukan berusaha, bisa dikatakan bahwa sistem itu melakukan usaha. Maka kalau volumenya itu besar, maka sistem itu akan melakukan usaha. Begitu pula sebaliknya, apabila volumenya itu mengecil, berarti siapa yang melakukan usaha? Yang melakukan usaha adalah lingkungannya. Jadi lingkungan itu melakukan usaha pada sistem. Untuk itu nilai W atau usaha itu bisa positif ataupun bisa negatif. Sekian pembelajaran hari ini, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.